Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Jumat 25 Oktober 2024, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Dorcas Natalina dari Gereja Kristen Jawa Gondokusuman. Adapun tema renungan hari ini adalah Tuhan Allah memberikan sukacita berdasar dari bacaan. Ibrani 7 ayat 11 sampai 22. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Allah, bersama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa memperhatikan kami, Tuhan menghendaki hidup kami dipenuhi dengan sukacita. Kami juga bersyukur janji-janji-Mu kepada kami supaya kehidupan kami menjadi lebih baik. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, bersabdalah, kami mendengar. Dan kami mohon Allah Roh yang Kudus yang bersama dengan kami menolong kami untuk kami mengerti akan firman Tuhan dan kami dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab dari kitab Ibrani pasal 7 ayat 11 sampai ayat 22. Kitab Ibrani pasal 7 ayat 11 sampai ayat 22. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain, dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan, kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, tema renungan hari ini adalah Tuhan Allah memberikan sukacita. Ayat nas dari Ibrani 7 ayat 22
Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Sahabat Petra yang terkasih, takut akan Tuhan adalah hal yang biasa dimiliki semua agama. Setiap agama mengajarkan tentang perantara antara Allah dan manusia, yang disebut sebagai imam. Tugas imam salah satunya adalah menjadi perantara untuk menyampaikan permohonan umat kepada Tuhan. Tuhan Yesus disebut sebagai imam agung yang sempurna. Dia diangkat menjadi imam bukan karena keturunan Harun, tetapi menurut peraturan Melkisedek. Dia sudah mengalahkan maut menjadi tebusan yang sempurna bagi Allah. Oleh karena darahnya sendiri, Tuhan Yesus menjadi perantara antara Allah dan manusia untuk selama-lamanya. Pengorbanan Tuhan Yesus mewujudkan besar kasih Allah kepada manusia. Oleh karena itu, seperti yang dinyatakan oleh surat Ibrani tentang kasih Allah yang besar melalui karya Tuhan Yesus Kristus, Dia berjanji akan senantiasa memberikan kasih-Nya yang besar, sekalipun tidak ada manusia yang sempurna. Di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus saja, yang menjadi jaminan dari suatu perjanjian yang kekal dan sempurna. Disebutkan di ayat 22. Dengan menghayati hal ini, bagi kita yang sudah percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus, seharusnya senantiasa berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Semua itu bukan karena kepandaian dan usaha kita, tetapi karena kasih karunia Allah. Kita dilayakkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih imam agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga jangan sampai kita merusak jati diri kita sebagai anak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih dan kasih-Mu sempurna adanya, Engkau menjanjikan kebaikan atas kehidupan kami. Tuhan Allah memberikan sukacita kepada kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini, menjadi tuntunan bagi kami untuk melakukan segala aktivitas sepanjang hari ini, dan kami mempersiapkan diri untuk mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan dalam segala aktivitas dan tanggung jawab kami hari ini. Bapak, kami serahkan kehidupan keluarga kami, anggota keluarga kami, dan kami juga menyerahkan setiap pergumulan yang ada dalam hidup kami. Kepadamu kami memohon. Ampunilah segala kesalahan kami serahkan hidup kami selanjutnya di dalam tuntunan kasih Tuhan. Kami memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Jumat 25 Oktober 2024, dengan tema Tuhan Allah memberikan sukacita. Tema dan bacaan dari renungan bahasa Jawa, Sadar, Sabto Winedar, terbitan Sinode GKJ. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini.
Saya Pendeta Dorcas Natalina dari Gereja Kristen Jawa Kondokusuman, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.